Nah, ini saya ceritakan kepada Anda semua supaya juga didengar oleh teman-teman kita, gitu ya. Kita nggak ngomong sara, kita nggak ngomong diskriminasi etnik. Kita itu cuman kalau ayam ya memang kita sebut ayam, kalau kambing kita sebut kambing, kan cuman gitu kan. Tidak berarti kita sara gara-gara menyebut dia ayam. Gitu. Nah, ini sebenarnya peringatan untuk semuanya. Mbok sudah kita bareng-bareng. Wong Anda juga sudah menguasai semuanya gitu kok. Ini negara kan perusahaan. Kekuatannya kan pada modal nomor satu, tidak pada perangkat politik. Perangkat politik kan cuma alat untuk penguasaan, untuk menerapkan modal-modal itu di mana-mana, dan semua kan sudah milik Anda ini. Sepak bola aja sudah Anda masuki kok. Keraton Jogja aja sudah Anda masuki, semua sudah milik Anda. Anda masih kurang apa lagi? Anda seperti api yang membakar seluruh Indonesia nanti suatu hari. Mbak sudah sekarang bareng-bareng omong-omong dialog. Ini saya ingin beliau nanti ngomong mengenai dialog. Dialog, duduk bersama seperti saya tulis tadi di Kompas, duduk bersama. Orang-orang tua bareng-bareng untuk menyelamatkan. Wong kita juga menerima semua kok selama ini kok. Kapan umat Islam menindas orang lain? Penggaweannya wong Islam kan ditindas terus toh. Islam kan tidak punya bakat untuk menindas. Bakatnya itu ditindas. Nggak begitu pinter menipu. Kalau ditipu itu pinter banget. Gitu loh. Kita juga tidak terbiasa mencari ingin menjadi pemimpin. Enggak. Yang kita juga tidak belajar untuk memilih pemimpin dan seterusnya lah, teman sekalian. Jadi saya ingin juga mengatakan, Mbok dipikir lagi semua ini, dipikir lagi, ayo duduk bareng, jangan semua diambil. Sebab tetap bukan hakmu, nanti kamu berhadapannya dengan tidak dengan kami loh. Kita ini bukan penghuni tunggal di Indonesia. Kita ini bukan makhluk satu-satunya yang diberi hak untuk tinggal di bumi. Ada banyak yang lain. Ada banyak hal yang tidak kalian ketahui dan juga mungkin tidak aku ketahui. Tapi aku meyakininya kalian tidak. Kalian akan kaget nanti oleh adegan-adegan, oleh ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. La yastaqdimun. La yastaqdimun sa'atan wala yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa didulukan dan tidak bisa diakhirkan, ditunda. What is ajal? Kita menerjemahkan dengan lugu kematian. Saya tidak mengatakan itu salah, saya cuma ingin mentadaburi itu momentum. Kalau momentum sudah datang, trigger itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda dan bisa didulukan. Jadi semua yang bikin ribut selama ini 4112 itu kan ada trigger satu momentum. Dan itu tidak bisa dibikin oleh manusia. Termasuk yang terakhir yang menyangkut Kiai Ma'ruf Amin itu kan ada triggernya. Itu triggernya kan tidak sengaja. Kok menjadi seperti itu? Jadi siapa sebenarnya subjeknya itu? Wong yang bersangkutan sendiri yang seolah-olah subjek itu kaget dengan efeknya kok kayak gitu. Berarti ada subjeknya. Jadi Allah Maha Bekerja. Allah Maha Bekerja dan Allah di situ kami bukan aku. Kami itu artinya Allah dengan staf-stafnya, bisa Jibril, bisa Mikael, bisa Anda, bisa siapapun. Nah, teman-teman sekalian, mumpung kita masih punya kemungkinan, kelemahan kita adalah kita terlanjur harus hidup di dalam konstelasi kalah atau menang. Ini kelemahan hidup. Semua masalah dalam hidup itu kan kalau bisa tuh win-win. Menang dan menang. Kalau orang Jawa menang tanpa ngasorake. Kalaupun terpaksa menang tanpa ngasorake kan gitu. Sekarang kita terlanjur karena hukum itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Sebenarnya hukum itu saat-saat terakhir itu darurat. Seharusnya kalau bisa sebelumnya diselesaikan secara akhlak, diselesaikan secara irfan, secara kearifan. Kita tidak pernah menyelesaikan secara kearifan, secara silaturahmi, tidak pernah menyelesaikan secara akhlak. Kita langsung pakai hukum. Akhirnya kita gontok-gontokan di wilayah kalah atau menang. Dan hidup itu tidak ada mengalahkan orang lain sebenarnya kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman sekalian. Nah, untuk itu ini masih ada waktu untuk bisa berdialog, masih ada waktu. Saya mohon izin ya. Saya tidak sebut namanya, tapi sekarang kalau dulu kan saya cuma disambati oleh segmen. Eselon segini di wilayah-wilayah kerja yang bermacam-macam dari bangsa dan pemerintahan kita.
Sebulan terakhir ini kan saya sudah didatangi oleh yang puncak-puncak ini. Tapi satu persatu, dan itu kan mungkin hanya mau merekrut saya atau mencari aman karena sudah ketemu saya. Kan gitu. Nah saya tidak mau, karena kalau mau ketemu bareng semuanya. Kalau mau ketemu Bu Mega, Habib Rizik, Kapolri, kalau perlu dengan Luhut dan Jokowi, semuanya bareng-bareng. Saya baru mau ketemu. Kan gitu. Kalau kamu tidak mau itu dengan saya, aku ya gak padan, aku ya gak kepingin apa-apa. Oh ngaku iki Naufia tak wolak-walik wis cukup. Tak kayak koyo martabak ngene gitu. Beres. Apa saya ini hidup ini gak kepencil tahu karo dunia itu. Allah mengatakan dunia aku bikin indah di mata orang-orang kafir, betul enggak? Dan aku khawatir menjadi orang kafir karena terlalu terpesona kepada dunia ini. Kan gitu. Maka saya bukan tidak menikmati dunia, tapi saya tidak akan tersandera, tidak akan dipenjara oleh dunia. Jadi aku ini enggak apa-apa, aku diem aja enggak apa-apa, aku enggak jadi apa-apa, enggak apa. Saya juga dianggap enggak ada ya enggak apa-apa. Wong saya aslinya yang ada tuh Allah kok. Kan saya cuma diada-adakan sebentar untuk ganggu-ganggu sampean. Aslinya saya enggak ada. Masa saya ada? Enggak masuk akal bahwa saya ada. Yang masuk akal ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lain selain Allah, itu berarti Allah mengada-adakan untuk sementara waktu selama outbound tadi itu. Oleh karena itu mari kita berpikir panjang sampai nanti kita di surga bersama-sama, dan kita sudah latihan ngene iki lho swarga meneh-meneh. Ngene iki, yes ngene iki. Nanti pulang ke rumah masing-masing dengan istrimu yang kamu inginkan persis. Loh kurang piye? Pokoknya begitu kamu ingin jadi. Nah terakhir sekali sebelum kita sama beliau, kan ada innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini tolong diperhatikan kembali terjemahannya. Terjemahannya selamanya apa? Jadi maka apa benar itu? Kalau jadilah berarti kun fakana. Walakin laisa kana walakin yakunu. Present continuous tense. Loh kok gontor rek, gontor. Ya bahasa Inggris titik iso aku ya. Jadi dia sedang berlangsung, jadi bukan Allah bilang jadi maka jadi. Loh itu kan sudah jadi artinya. It's already done kan gitu. Done kan gitu. Enggak, ini gak done. Having been doing. Sedang berlangsung. Jadi yang diciptakan Allah itu sedang berlangsung. Kalau Allah mengatakan 6 hari, mungkin sekarang hari ke-6. Mungkin, wallahu alam. Tapi sedang berlangsung. Jadi ketika Allah bilang kun, itu enggak terus alam semesta jadi terus lama nunggu baru ada kamu saya. Enggak. Jadi kunnya Allah itu kemudian berlangsunglah Islam. What is Islam? Islam adalah adonan, racian, susunan. Bahwa matahari diputari oleh bumi dan rembulan, itulah Islam. Itulah metabolisme Islam, itulah organisme Islam, itulah ekologi atau ekosistem Islam. Jadi Islam itu lahir dan dimulai sejak kun. Literasinya Lauhul Mahfuz, wujudiahnya alam semesta, kemudian dinamika kreatifnya dikasih ke manusia. Sedang berlangsung. Jadi Islam bukan sejak Muhammad. Muhammad sudah Islam, maka dia lolos cum laude, maka dia digelari Al-Amin. Betul enggak? Dan kita enggak ada yang Al-Amin. Rasulullah sudah Al-Amin, sudah Islam belum itu? Sudah banget, sudah lulus banget. Jadi Iqra itu bukan untuk Muhammad. Iqra itu untuk kita. Muhammad enggak perlu Iqra, sudah Iqra banget, sudah cum laude kok dia. Lulus luar biasa. Dan Muhammad enggak butuh Iqra. Dan nanti puncaknya kapan saya jelaskan, puncaknya Iqra itu adalah Iqra Muhammad. Setelah Iqra'ul Quran, Iqra'ul Alam, Iqra'ul Afaq, Iqra'ul Nufus ya. Nanti puncaknya adalah Iqra Muhammad. Asal Anda bisa membaca Muhammad,
terus kamu meniru semua kebaikan dan kemuliaannya, maka manusia akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di seluruh alam semesta. Iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Maka Iqra bukan untuk Muhammad, lewat Muhammad untuk kita. Wong puncaknya Iqra Muhammad, masuk Muhammad Iqra diriku sendiri. Ya enggak lah, Muhammad enggak perlu baca, dia sudah sarjana utama luar biasa. Gitu ya teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan Anda menjadi lebih ringan, ini enggak apa-apa. Harus lebih ringan. Kalau pulang dari KC makin berat, walah, untuk apa Anda di sini belajar seimbang? Di sini bukan soal ilmunya kok, soal membiasakan diri hidup seimbang, pikirannya, hatinya, mentalnya. Cuman itu kok. Dan Anda tidak merasakan bahwa Anda ini sedang latihan keseimbangan. Maka Anda tahan toh. Ketahanan Anda itu kan apa ya kok iso tahan ya? Ini masih lumayan Mas, ini masih kering ini. Kemarin di mana yang terakhir? Di Gresik, di Wanayasa, di Purbalingga itu setelah berdiri baru tahu bahwa ternyata itu air toh. Jadi tadi itu duduk berjam-jam di atas air. Dan tidak ada yang berdiri kencing, pasti kencing langsung di tempat. Coba gimana dong jalan keluarnya? Ini ora. Iya toh, wong tidak ada yang berdiri kencing kok, tenang semua. Jadi ketok ya aku curiga langsung ditokno seru. Itu termasuk dosa pribadi. Tidak ada yang tahu toh, tapi malaikat tahu. Ayo gue biar gue gitu. Oke teman sekalian, start Fadol ini beliau dari FPI. Tepuk tangan semua. Pedomannya jelas ya, semua orang selain Allah, selain Rasulullah itu relatif. FPI ada yang Anda tidak suka perilakunya, ada yang Anda harus puji, ada yang harus Anda apresiasi, sama semuanya. Ya. Kelapa itu Anda harus rasakan manisnya santannya. Tapi Anda jangan lantas mentang-mentang suka kelapa, terus Anda makan sabutnya. Lah kan sekarang begitu orang. Mentang-mentang sudah senang sama kelapa, semua baik, buatok ikrakoti. Orang tuh kalau orang sekarang tuh jadi gitu loh. Orang tuh suka sekali hidup dalam kesempitan. Saya kasih contoh nyun sewu ya, jangan marah ya. Ada iklan yang bunyinya begini kata-katanya. Apa sih bakat itu? Tenang aja. Terus adegan musik, terus bakat itu tidak dikasih, bakat itu diraih, gitu kan? Kedua, terus musik lagi, adegan lagi, terus kalimat berikutnya, bakat itu omong kosong, gitu. Yang ketiga, apa lagu? Terus terakhir, yang sebenar-benarnya bakat adalah kita tidak pernah menyerah. Kan gitu. Itu saking fanatiknya terhadap daya juang dan tidak ingin menyerah sampai dia menindas kata bakat. Itu namanya tekad. Kalau yang tidak pernah menyerah itu namanya tekad. Itu bukan bakat. Kalau bakat itu sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Gimana sih Anda ini? Anda itu baik ya baik, tidak usah jelekin orang. Ya, makan mangga, tidak usah terus jambu itu apa sih? Nah, ya enggak usah gitu lah. Ya. Jadi orang sekarang itu ya Allah seneng banget hidup dalam kesempitan. Kalau bakat itu dalam bahasa Arab namanya fadilah. Kalau tingkat tinggi namanya karomah. Itu keistimewaan yang dikasihkan kepada setiap orang berbeda-beda. Gitu loh. Ini si Fahmi ini sudah suruh kerja keras, tidak pernah menyerah nyekel gitar. Ayo. 30 tahun nek iso deh. Oh enggak punya bakat belas. Jadi bakat itu beda sama tekad. Bakat itu ya, ini pemusik Indonesia rata-rata karena bakat, tidak karena studi toh. Iwan Fals enggak pernah sekolah musik, tapi dia berbakat. Ya suaranya, ya cipta lagunya, ya main gitarnya semua. Itu bakat. Kalau yang tidak pernah menyerah itu namanya tekad. Ngono ya arek-arek iki. Mentang-mentang fanatik kepada tekad, ngelek-elek bakat. Iki kan terus aku ya Allah ampunilah dia karena dia tidak tahu. Kan gitu aku. Soalnya kan Allah marah itu. Siapa ngomong bakat itu apa emang siapa?
Apa sih bakat ngono? Apa sih bakat itu? Ngono kuwi. Gusti Allah ngene, sapa ngomong? Oh, ya. Gitu enggak? Kira-kira gitu enggak, Mas? Lo bakat itu minallah, betul enggak? Kalau bahasa Jawanya gawan bayi, pelesetannya wagan yabi. Itu sejak bayi dia udah punya itu, dikasih sama Allah dari sononya kalau orang Betawi, dari sononya itu namanya bakat. Terus bakat yang sebenarnya adalah kita tidak pernah menyerah. Loh, ikut jenenge tekad. Ya apa sih rek? Ya Allah, aku angger Mbak Via itu kalau sudah ada gitu, ayo enggak usah marah. Ayo enggak usah marah. Angger ono dengar itu langsung dia peringatkan, ayo enggak usah marah. Kan sudah dengar berkali-kali enggak usah marah. Dan aku meneng-meneng kayak rampak aku. Begitu ono, apa sih bakat itu ngene aku. Terus no. Allah, Masya Allah, aku seneng di Indonesia ini. Ya Allah, padang blasur karo-karo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Betapa indahnya Indonesia aku, ya Allah. Dan apa sih bakat itu? Bakat ngomong kosong. Wah, ngono ki gayane arek-arek. Gayane dijabut ilatmu kapok kono. Kamu sudah dicabut ilatmu di Pulau Seribu, setelah itu di pengadilan ke-8 kan diginiin lidahmu sama malaikat, ya toh? Diginiin. Dan aku pesen, ya Allah, 2 kali lagi deh. 2 kali lagi. Supaya tidak terjadi kiai yang menelpon saya itu. Aku tidak suka peperangan. Aku hanya ngertinya kemesraan dan cinta. Aku tidak mengerti yang lain. Sampai hari ini saya masih menulis yang di Kompas maupun di web, itu semuanya masih rahmatan lil alamin. Betul enggak? Masih Gandhi. Masih Mahatma Gandhi, karena saya orang Islam ya Muhammad Gandhi. Nah, yes.